Dia mau pulang, awas. Mar sudah. Kamera bikin dulu. Nah, kita fokus dari doa pada saat ini. Kita siap-siap sebagai saudara dengan Tuhan. Malam hari ini kita boleh bantu di sini untuk melaksanakan pembekalan pendidikan di keluarga Mama Lasti. Baik, berdoa. Dalam nama Yesus Tuhan, kami mohon padamu saat ini Tuhan, ada seekor ular besar yang ada di depan kami Tuhan. Namun sebelumnya Tuhan, kami akan melaksanakan penghentikan di tempat ini. Biarlah ini bukan adalah kehendak kami Bapa, tapi ini adalah kehendak Tuhan. Segala perintahmu kami akan jalankan, bukan atas kekuatan kami, tetapi atas kekuatan dan kehendak Tuhan. Dan berdoa pada saat ini, Tuhan boleh hadir di tempat ini, menyertailah kami Bapa, baik hamba bersama anak-anak malam hari ini. Kau boleh bungkus belah, mereka sedang tinggal di Yohanes Tuhan, Abraham, Deborah, Yohanes, Wahai pada saat ini. Bungkus belah, jauhkan berbahaya, kuasa kegelapan apapun, segala sesuatu yang dipembangkit diusir di tempat ini dalam nama Yesus kami hancur, kami lepaskan, kuduskan. Saat ini pun kami berdoa buat Mama Seli bersama suami dan anak-anak Tuhan yang telah mengambil bagian untuk bersama dengan kami pada saat ini. Boleh bungkus pada suami dan anak-anak Tuhan, jauhkan melalui kuasa serangan setan apapun dalam nama Yesus, putuskan, patahkan, hancurkan. Dan berdoa buat Ibu Maa bersama suami dan rumah tangganya, Engkau boleh bungkus oleh suami dan keluarga yang ditinggalkan, agar mereka terlindung dari segala serangan kuasa apapun. Mama Lastri bersama anak-anak di tempat ini Bapa, Engkau boleh bungkus belah mereka pada saat ini. Dan berdoa buat Mama Bruno bersama anak-anak Bruno bersama dan adik-adiknya, Tuhan boleh bungkus belah, jauhkan berbahaya kuasa kegelapan apapun Bapa. Segala sesuatu yang dibongkar bangkit diusir pada saat ini Bapa, kami hancurkan, kami tengking, kami jauhkan, kami bakar, musnahkan Bapa pada saat ini Tuhan. Bahwa saat minggu lalu Tuhan sudah bicara bahwa ada singa besar di tempat ini. Tuhan sudah bicara bahwa ada seseorang mengikat lutut anakmu ini. Pada saat ini juga Tuhan telah menunjukkan ular besar yang ada di depan kami Bapa, Roh Swangi. Kami berdoa kalau masih ada lagi Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan campur tangan Yesus, lepaskan dan bebaskan Tuhan, jauhkan merebahaya kuasa kegelapan apapun Tuhan pada saat ini. Sebelum kami akan mengangkat pelayanan tempat ini, hari Tuhan Engkau bongkar bangkit, bukan segala sesuatu, bongkar bangkit segala rahasia setan di tempat ini Bapa. Dalam nama Yesus, mari Tuhan Yesus, nyatakan segala sesuatu pada saat ini. Hasil dalam nama Yesus. Terima kasih. Kami dapat bersabdalah bagi kami pada saat ini, karena kami siap untuk membaca dan merenungkannya pada saat ini. Dalam nama Yesus, katakan kuasa. Haleluya. Amin. Baik, kita akan membaca firman Tuhan dari Matius pasal 5 ayat 6 sampai 10. Kita baca dulu firman, baru kita dengarkan. Dengarkan tidak lama ya. Pada Matius pasal 5. Teman-teman yang sudah dapat ayat 6 sampai 10. Mama ayat 7, Ibu Ma ayat 6. Ya. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dikuatkan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Pasal 5 ayat 8.
Saya ada lapar. Kalau kumang apa bilang? Oh, ada lapar sampai berapa? Sekarang dulu baca 8 sampai 10. Sampai 10. Berbahagialah orang yang suci, suci hati, Ya, naik sama karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya. Oleh sebab itu, oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Maka pun bisa terima begini gitu. Ya, ayat ke-6 tadi, berbahagialah orangnya lapar dan haus. Ya, lapar dan haus itu bukan lapar makanan. Kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Ya, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Jadi kalau kita sekarang, kalau orang tidak dapat kebenaran, stres ya. Kalau misalkan contohnya ada penipuan begitu sulit sekali untuk kita membuktikan mana yang benar mana yang salah. Tapi keadaan akan membuat suatu saat akan terbukti mana yang benar mana yang salah. Jadi kadang-kadang fitnahan. Tadi siang yang SMS minta doa tuh dia difitnah. Dia di apa? Itu kakak iparnya menghamili itu satu nona. Dia bukan ipar paksa ini nona mengaku dia ipar yang kesana. Dia suruh ini nona harus mengaku bahwa suaminya punya adik ya, istrinya punya adik laki yang kesana di nona. Padahal dia kesana. Dia bilang kok harus kasih tahu ya kalau yang satu dipulangkan. Yang dia yang kesana itu bukan saya. Tapi ternyata suatu saat pun kebenaran terjadi bahwa bukan anaknya dari ibu adik, tapi anak dari dia yang orang yang selingkuh. Jadi kebenaran suatu saat kebenaran tetap akan nyata. Dan berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Karena kita setengah mati cari kebenaran, tapi kita berusaha untuk kebenaran itu terbukti. Kebenaran, sesuatu yang benar. Nah yang ketujuh, berbahagialah orang yang Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Ya. Bermurah hati dulu baru beroleh kemurahan. Nah kalau kita dibeli dengan hati yang kita tidak murah hati, berarti kita tidak memperoleh kemurahan. Contoh, orang misalkan butuh kita untuk bantu dia, tapi kita waktu tidak bisa, tapi kita berusaha untuk bantu. Berarti suatu saat kita memperoleh bantuan juga. Jadi ibarat seperti menanam. Kalau waktu kita masih bisa kita bilang saya tidak bisa, padahal kita masih bisa. Nah, itu berarti suatu saat kita dihisap dan kita tidak bisa terbantu juga. Yang kedelapan Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. ya, orang yang suci hati saya rasa sulit. Kalau di SPD sini mungkin tidak ada orang yang suci. Is nanti tertawa lagi Bram urus ini supusi. Mama Bram sudah tahu persis. Biar kamu tidak bilang, saya urus banyak dari sebelah mau lobang sudah sakit. Setiap satu pokoknya 9 kilo
Sekarang dia 11 kilo. Dari dia berumur 0 bulan, menghadap papan tulis dan sebelah sama dengan Isna. Dia memegang rasa seperti apa yang Isna rasa, apa yang memegang. Tapi itu adalah kepercayaan Tuhan. Tidak semua anak muda dipercaya untuk urusan kecil begini. Tapi Isna dipilih oleh Tuhan. Jangan heran partai Tuhan sudah bicara dulu, mau dia mau kasih berkat. 2 berkat memang. Saya lihat hewan masuk, tapi kalau misalkan belum digenapi jangan cerita bilang mau datang kenapa? Jangan, nanti dia datang tiba-tiba firman Tuhan bilang begini, apa yang tidak pernah kita mimpikan itu yang dia sediakan bagi kita. Tiba-tiba yang datang orang yang kita kenal, orang yang di sebelah rumah, orang yang sehari-hari kita sama-sama, yang kita tidak pernah membayangkan itu yang Tuhan sediakan bagi kita. Mungkin tadi sebelum Mambrang datang, Isna tidak pernah bayangkan bahwa ada berita Tuhan begini. Tadi, saja bakal begini. Ya itu menurut kita. Tapi Tuhan mencatat kalian pun capek. Iya kan? Tuhan mencatat, urus anak begini ini stres. Siapa yang bilang tidak stres? Yang saat dia buang air besar, saat dia buang air kecil, itu sesuatu yang sangat luar biasa. Kamera supaya kamera ini saya harus seperti dia karena dia ada punya ilmu reporter dia. Kalau saya biasanya orang psikologi, saya lihat seseorang saya langsung tahu. Tapi dia perlu dilatih, maksudnya kalau berita seperti ini harus memberikan khutbah begitu sebut ini, lu harus ke dekat kamera biar itu pemirsa sebentar. Oh ini yang Mama Bram maksudkan. Bisa, karena dia berani dia. Hanya saya minta dia jadi pegawai ini YouTube ini tidak bisa karena opa di bawah. Dan ini gajinya belum datang. Jadi pemirsa yang nonton ini gaji YouTube persekutuan itu belum datang gara-gara Abraham KTP belum jelas alamat mana. Nah, sehingga datang PIN, kita isi kirim baru suruh kasih masuk rekening baru uangnya masuk. Rumah terlalu banyak namanya. Rumah terlalu banyak itu. Kalau datang sini dapat tanah lagi tidak tahu nanti KTP cari KTP Kudi atau Kupang atau pokoknya semua di luar dari sini. Kita berada. Nah sekarang ini apa? Isna sudah diberi tugas untuk urus Indri yang sterimat seperti ini. Jangan heran, tidak mungkin Mama Lasti bilang begini, Isna karena engkau urus saya punya anak nanti saya kasih apa? Biar kasih apa tidak mungkin bayar Isna pun capek Mama. Nah, tidak mungkin juga Tuhan Allah bilang begini, Mama Lasti engkau sudah urus saya penciptaan Indri, saya kasih sesuatu, tidak mungkin. Tapi Allah memperhitungkan. Hari-hari kalian urus ini, kalian tidak tahu bahwa ada malaikat Tuhan yang mencatat kalian pun capek. Dan tadi dia bilang apa? Orang yang memberi dengan kemurahan hati, dia kembalikan dan berlipat ganda. Jangan heran kalau tiba-tiba Tuhan bilang, yang Isna tidak pernah membayangkan. Kenapa? Isna urus Tuhan pun ciptaan dengan segenap hati. Jadi jangan heran kalau Tuhan nanti berkata dengan cara-cara yang kamu tidak sadar. Jangan begini, orang bersuara ini bukan berkat tapi bebas. Tapi siapa tahu Isna dipercaya untuk memimpin rumah tangga. Kita tidak tahu. Dan kita tidak suka itu. Maksudnya itu yang Tuhan Allah siap. Jadi itu adalah kepercayaan. Mama Seri kalau urus Bapak Seri itu kepercayaan. Hanya tanda kutip. Tanda kutip ya dulu awal-awalnya gitu. Mudah-mudahan Bapak yang rayu Mama. Mudah-mudahan itu karena obat. Tapi kalau Mama jadi ikut penjat-penjat Bapak, bahaya. Orang ada istri loh. Ini kan anak yang tinggal dalam rumah, tahu kalau Bapak ada sembunyi dari Mama, kalau Mama juga sembunyi. Itu sekarang minta ampun sudah. Adalah dia sendiri orang banyak. Jadi memang ya Jaga yang bungsu. Dia sendiri kemana? tapi saya tidak tahu isi hatinya bagaimana. Tapi setelah dia sudah tidak ada, saya tahu dia selalu mencari saya di mana saya sembunyi. Nyata dia ini imam tua.
Ya, berarti dong dua suami istri sudah ada dia sesuatu selalu sehingga mencari saya, kenapa kau tinggalkan kau ada menangis. iya dia sudah tahu. Ya jadi cerita manusia itu seperti itu. Sekarang sama dengan Indri tidak beda dengan bapak di bawah. Dua-dua ini dong. Mama ini bawa bapak masuk di WC jadi pemirsa ya dengar juga ini mama bebas sama dengan Indri. Orang tua yang pergi di WC harus diangkat. Dan itu saya sangat khawatir sebagai pelayan saat kalian di sekolah. Dan saya pernah berdoa di situ, saya minta Tuhan kalau bisa kios besar di rumah supaya mama fokus urus dua-dua. Soalnya kalau jalan, nah kita pelayan ini sudah lihat apa yang akan terjadi. Dan itu di pinggir jalan. Nah kalau apa dia sering bicara dengan setan toh, yang berupa boneka. Nah, jadi mudah-mudahan Tuhan mendengar kita doa dan mama punya kios besar, mama urus dua-dua. Kasihan juga beban datang ke sekolah, dengan beban, di sana makan nasi kering dosa semua. Tapi itu adalah kepercayaan. Kepercayaan kepada tiba-tiba kalian bisa ketemu dengan tiba-tiba orang dulu ini mama ada ini satu anak kita satu beli di rumah. Kalau terpaksa sudah dong jual itu tanah sepotong ini bukan untuk apa, untuk makan minum setiap hari. Bapak tuh orang mengerti, dia selalu omong di bapak dia bilang kasih sudah itu uang merah sudah. Jadi saya selalu bilang bapak tuh sering pegang uang kasih sudah karena bapak ambil 200 kasih. Bukan karena apa, tak usah tunggu minta. Nah, tak usah tunggu. Saya dan bapak tuh saya perintah sudah. Bapak tuh tak asing tidak pernah kau bilang masuk bapak pelayan dia jalan. Masuk bapak, harus bawa ada satu kasih 200 taruh ya. Kalau sekarang mau datang kosong ya masih tidak. Tapi dia belum mau cerai dengan dia belum mau kita tidak. Orang kuning mesti cari memang ke hati baik. Tidak ada orang kuning sama baik hati dia memang. Tapi sampai dong sudah pergi juga keluarga masih datang. Seperti itu adalah kepercayaan. Itu maaf kalau sampai Tuhan amal yang itu salib, itu kepercayaan. Kita semua, saya yang bicara Papa pergi juga itu salib. Salib bukan berarti Papa pergi berhenti pelayanan, tidak boleh. Ada pendeta lain saat di pelayanan tidak mama tetap pelayanan. Karena tugas saya mengurus anak, mengurus suami, mengurus pelayanan, mengurus sekolah. Kalau suami yang jalan, tidak mungkin saya bukan. Sekolah ada, urus. Mama juga Tuhan sudah kasih. Setelah saya dengar kesaksian bahwa si istrinya 7 kita saya kok tidak pernah lebih begitu tiba-tiba. Dan mama yang menikah itu termasuk yang tidak bertahan. Oh kalau begitu ini sudah istri sendiri. Karena menurut Bapak ke-6 itu tidak bertahan sampai dia baru bertahan. Berarti ini istri sudah. Karena mereka itu tidak bertahan. Nah, ketika kawin mama, malah ketemu sama Tuhan, malah dibimbing lagi. Nanti kalau ke depan mau angkat dari majelis, langsung ada 2 contoh. Nanti 2 ya. Kakak berdua dan tak itu nanti kau bilang ke majelis. Ingat buatan Tuhan tidak boleh Tuhan. Dan itu sudah dikasih tahu. Tahun depan diangkat, jantung. Nah, sekarang itu lagi. Ketika kalian sudah, ketika dengan sukarela, dengan hati sepenuh tulus dan ikhlaskan anak 4 orang, akan menggantikan. Kenapa tidak semua di sini ikut semua? Hanya orang-orang yang terpilih, orang-orang yang korban banyak yang dipakai untuk itu. Ini korban masa mudanya, korban di harga diri, tidak ada ini. Pokoknya ada orang keras. Ya siapa tahu nanti orang bisa kawin dengan pendeta lah. Sampai bisa pasang listrik segala. Jual tanah tidak rugi, tinggal sepotong, tinggal sedikit, tidak rugi. Tahu kenapa Tuhan Allah bilang kau pergi memeranti yang sudah sana. Karena itu mati lu sebani itu. Waktu pas keluar dia punya ekor dan seperti itu apa nih? Yang di laut itu nama.
Duyung. Dia punya ekor itu segitiga. Pokoknya duyung, ikan duyung tuh. Jadi itu tanah lihat orang mau jadi tidak pernah jadi. Ya. Hampir jadi tidak jadi. Ya, kenapa? Ya barangkali ketika saya tinggal lebih dekat itu bukan saya, tapi ketika kita tinggal Tuhan yang datang. Mungkin setelah Mama selamat saya suruh pindah di mana. Orang sudah diambil kita. Kan tujuan kita hanya untuk pergi menyelamatkan orang. Seperti agama aja. Agama aja yang bisa menjiwa di rumah. Itu percaya. Gimana caranya supaya hatinya itu. Karena yang berbaru dia bersaksi hatinya dulu. Ya itu tuh. Gimana caranya? Kasih tahu kalau malam tidur doa kasih tahu. A, B, C. Jadi kalau omong suci kudus tidak ada suci kudus. Tidak ada suci. Kalau suci ini berarti kita harus bagaimana? Ayat dari sini. Berbahagialah orang yang membawa damai, mereka akan disebut anak-anak Allah. Kalau orang bilang, woi saya pergi woi saya pergi tidak membawa damai bagaimana? Nah kemarin ada satu ibu SMS saya, Mama, saya diperintahkan orang untuk menyelamatkan orang, sementara saya dan satu saudara masih bermusuh. Ini pertanyaan terus saya bilang begini, yang saya alami dalam pribadi saya pergi bereskan orang, walaupun saya belum beres dengan orang. Sebab apa? Firman Tuhan berkata bahwa walau di mata kita tuh besar sekali, artinya beban kita tuh sulit kita bereskan. Tapi kalau apa namanya, ya bisa pindah-pindah, ambil kursi pindah-pindah. Apa namanya? Kalau misalkan balok di mata kita sulit, tapi selumbat, contoh selumbat di mata Mama Seri, saya bisa lihat. Saya punya beban dengan Mama Lasri. Kami dua tidak baku, tapi Mama Seri bilang Mama datang ke sepeda saya dan ke kamar. Saya pergi tidak. Saya arahkan orang itu pergi. Pergi walaupun kamu kalau beres dengan Mama Lasri. Ini contoh. Nah, karena orang yang datang itu menggerakkan kita kita damaikan hati dan Tuhan, kita pergi damaikan. Biar saja nanti balok yang besar di mata kita, artinya beban yang berat yang kita tidak bisa saya dan Mama Lasri mungkin beres sendiri. Nanti Tuhan utus sama Tuhan mau datang bereskan kita. Jadi kalau Mama Seri dan Papa berberes terus, Mama pelayanan saya tidak ikut, sudah kok kami dua bertengkar terus. Yang Mama datang ikut pelayanan, dia kan Tuhan yang urus. Karena apa? Firman Tuhan berkata, kita tidak bisa urus diri sendiri. Kita diurus seperti di sini, kalau kita datang pikul beban sama-sama. Ya, tidak bukan berarti ya kita buat ini langsung sim. Tidak, kita beda tahap kita. Kita Tuhan yang akan sebentar mau jadi apa? Kita bertugas seperti ini. Jadi sekarang mulai belajar perang-perang ada bendera itu ucapan semua. Bersafaat lagi untuk apa dibak pakai atau air pom yang Pak Yos katakan lebih praktis itu bersafaat sehingga makin ikut Tuhan makin beban tapi makin diberkati Tuhan. Nanti besok Bruno ini tiba-tiba rumah mulai kali fondasi itu langsung bicara dia bilang begini, saya ini kemarin Tuhan bicara begini, Mam Bram aku tidak tahu pasti aku tidak tahu kalau nanti tiba-tiba Mama Bruno aku sudah gali fondasi. Saya salah Tuhan, saya sungguh-sungguh aduh Tuhan terima kasih kalau misalkan tiba-tiba dia suka gali fondasi. Saya tidak dikasih tahu tidak masalah, tapi saya lewat saya lihat suka gali fondasi saya susah. Kenapa? Mereka yang antar saya di pelayanan setengah mati Tuhan Allah yang balas dulu. Orang pergi pelayanan apa saya di pelayanan sendiri. Dia entahlah dong dua ini bagaimana caranya kok bisa saja ada bensin. Karena apa? Tuhan Allah akan kembalikan yang cara Tuhan. Tiba-tiba saya semua tidur.
Yang dulu yang sudah di persekutuan besar di kampung belakang itu, mereka datang tidak tahu baca Alkitab, mata sudah minus. Sekarang apa? Berdiri minta pelayan sendiri. Jadi dulu kalau disuruh bersaksi malu-malu, tidak berani malu-malu. Dikasih mic, saya itu kalau pegang mic, saya cari orang-orang yang malu-malu. Saya nyanyi-nyanyi begitu, saya langsung ajak satu yang biasa tidak suka tampil, bawa di depan jemaat, suruh lompat sama-sama. Nah, di Kudi saya pelayanan di Batmantu, Mamantu di Kudi, ada laki yang meninggal 5 hari. Saya pulang kampung, saya tanya, kenapa sabun bapak selalu tidak pernah duduk di sabun mama? Saya khotbah tentang kejadian pasal 3, manusia jatuh di dalam dosa gara-gara ular. Dan mereka panggil saya kaspina ular hidup. Yang cuci piring tiba-tiba jatuh. Tidur sadar ada samping, ada yang tenggelam berbaring. Dia sendiri yang datang di rumah.